Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Faruka dari Prodi Pendidikan Biologi A 2019, NIM 4401419016. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas video rekam layar dengan materi kelas 11 KD 3.11 yaitu tentang mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Jadi, tujuan dari video ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian nafzah. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah penggunaan nafzah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui efek nafzah dalam tubuh sebagai stimulan, depresan, dan halusinogen. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui dampak dari zat psikotropika dari segi gangguan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi kita ini akan langsung bahas ke pembahasan. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini adalah gambar seorang polisi menangkap artis X atas dugaan penggunaan narkotika. Kemudian juga ini ada gambar bahwa ada anak konglomerat Y dipidana penjara 2 tahun karena menjadi pengedar sabu-sabu. Ini adalah jumlah pengguna zat psikotropika yang terus meningkat, sekitar 15.000 jiwa melayang sia-sia tiap tahunnya. Serem banget ya berita hari ini. Heran, kok masih ada aja ya orang-orang yang terjerumus dalam dunia gelap ini. Tapi sebenarnya beda nggak ya antara narkotika dan psikotropika itu? Kira-kira bedanya apa ya? Ayo kita bahas. Nafzah, narkotika, psikotropika, dan satu lagi nih, zat adiktif. Sering disebut dengan istilah nafzah, tapi ketiganya ini sedikit berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Lanjut. Nah, narkotika bisa berasal dari tanaman. Biasa disebut dengan narkotika alami. Ada juga narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Disebut dengan narkotika sintetis, yaitu zat yang sepenuhnya dibuat oleh manusia dari zat-zat kimia. Kemudian ada juga narkotika semi-sintetis, yaitu narkotika yang dibuat berasal dari opium atau Papaver somniferum, yaitu sebuah biji kopi yang kemudian diolah lagi menjadi serbuk-serbuk narkotika gitu. Lanjut kalau ke psikotropika. Psikotropika beda lagi. Kalau psikotropika itu adalah zat atau obat yang bisa mengaruhi kerja susunan syaraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya bakal jadi hiperaktif gitu. Sama kayak narkotika, psikotropika bisa berasal dari sumber yang alami maupun sintetis. Contohnya, ekstasi dan sabu-sabu. Nah, kadang orang awam tuh nggak bisa bedain mana narkotika, mana psikotropika. Perbedaan mencoloknya adalah kalau narkotika dia bakal nurunin atau bahkan ngilangin kesadaran penggunanya. Tapi kalau psikotropika dia justru bakal malah membuat penggunanya makin aktif karena penggunaannya. Terus lanjut, zat adiktif, yaitu semua jenis zat atau obat yang kalau dipakai terus-menerus bakal membuat seseorang ketagihan atau adiksi. Ini mirip kalau kamu main game online karena seru banget jadi ketagihan.
Nah, kalau dilihat dari sejarahnya nih, nabza sebenarnya udah dipakai dari zaman dahulu kala, guys. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Sumeria, tumbuhan Papaver somniferum yang sekarang jadi sumber opium, gambarnya bisa kita lihat ya, ini. Sebenarnya udah banyak dikenal pakai banget. Dari zaman dahulu, orang-orang tuh pakai serbuk sari dari opium ini untuk ngilangin rasa sakit. Terus mereka juga buat berburu, karena serbuk sari ini bisa membius hewan-hewan buruan. Terus di tahun 330 sebelum Masehi, di India tumbuhan candu dipakai buat makanan yang bisa memberikan efek relaksasi. Nah, mungkin teman-teman pada bingung, ternyata efek nabza ada bagusnya juga ya. Tapi kok banyak yang dilarang? Nah, sebenarnya zat psikotropika itu bagus banget dan sangat bermanfaat dalam dunia medis atau kesehatan. Tapi, kalau penggunaannya itu disalahgunain atau melebihi dosis yang dianjurkan, malah bakal ngasih efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan diri sendiri, bangsa, maupun negara. Nah, berdasarkan efek yang dihasilkan, zat-zat nabza itu dibagi jadi 3 golongan, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama, golongan stimulan. Sesuai namanya, zat ini menyebabkan organ tubuh, kayak otak dan jantung, terangsang untuk bekerja lebih cepat. Gimana sih caranya zat stimulan itu bekerja? Jadi, waktu tubuh kita tuh merasa capek, misalnya kamu harus habis lari maraton, tubuh kamu bakal ngasilin zat adenosin. Nah, kalau reseptor di otak ketemu dengan zat adenosin, otak kita tuh bakal tahu kalau kita lagi capek dan bakal nyuruh kita buat istirahat. Kalau capek kan enaknya istirahat kan ya? Tapi kalau seorang pengguna terpengaruh sama zat stimulan kayak sabu-sabu, ekstasi, kokain, ataupun kafein, mereka bakal kesulitan buat istirahat. Zat-zat terlarang tadi punya struktur yang sama dengan adenosin. Hasilnya, reseptor di otak malah menerima zat-zat tadi. Jadinya bukannya malah merasa capek, tapi tubuh penggunanya jadi merasa berenergi dan happy banget. Nah, saat konsumsi zat ini dihentikan, reseptor akan banyak berikatan dengan adenosin lagi yang akan menyebabkan tingkat kelelahan menjadi lebih tinggi. Saat itulah, para pengguna nabza bakal ngerasa banyak ngebutuhin zat stimulan ini. Jadinya, mereka jadi kecanduan. Lain lagi ceritanya, kalau zat stimulan ini masuk ke dalam aliran darah, dia bakal ningkatin aliran darah sehingga jantung akan bekerja lebih cepat. Duk, 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 duk. Kebayangkan ya, kalau biasanya kalian lari 1 km setiap hari, terus tiba-tiba dinaikin levelnya di 10 km per hari, pasti bakal capek banget tuh. Sama aja kayak organ, kalau terus ditingkatkan kinerjanya, organ kita bakal lelah, rusak, dan bisa-bisa menyebabkan kematian sel organ. Waduh, salah satu contoh yang deket banget dengan kita nih. Ini, aku tadi udah bikin. Si kopi hitam yang elegan ini, kamu pasti udah pernah pada minum kopi kan? Kalau habis minum kopi tuh rasanya lebih berenergi dan gak ngantuk lagi, guys. Kopi punya kandungan berupa kafein yang merupakan zat stimulan, tapi jumlahnya cuma sedikit kok. 1 gelas kopi ini mengandung kurang lebih 150 mg kafein. Sedangkan batas normal konsumsi kafein adalah 150 gram per kilogram berat badan. Jadi misal, kalau berat badan kamu 50 kg, kamu bakal overdosis kalau minum 50 gelas setiap harinya. Siapa juga ya yang minum 50 gelas tiap hari? Kalau aku sih paling nggak 2 gelas cukup. Lanjut, kita ke efek nabza golongan yang kedua, yaitu depresan atau penenang. Jadi zat ini tuh bakalan menekan atau mengurangi fungsi neuron di dalam sistem saraf pusat.
Gitu, yang bakal menyebabkan aktivitas jadi melambat atau bahkan malah tertidur. Kita ambil aja salah satu contohnya nih ya, yaitu alkohol dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau alkohol lagi tubuh kita nih, alkohol akan mendorong neurotransmitter yang namanya gamma aminobutyric acid atau GABA untuk terus berikatan dengan reseptor di otak. Nah, saat ini terjadi, jalur ion klorida yang bermuatan negatif akan membuka dan ion ini akan masuk ke dalam sel otak. Hasilnya, aktivitas otak akan menurun dan ini bisa menekan rasa sakit, takut, bahkan gelisah. Makin banyak alkohol atau zat depresan lain yang dikonsumsi, kayak obat penenang atau obat tidur, maka GABA akan makin lama berikatan dengan reseptor ini. Ini artinya akan semakin banyak juga ion klorida negatif yang masuk ke sel otak. Apabila pemakaian ini dihentikan, maka otak akan kehilangan keseimbangannya. Ini bikin tubuh gemeter, muncul rasa takut yang berlebihan, dan pemakainya akan terus-menerus nagih untuk memakai zat depresan ini. Inilah yang dinamakan dari efek tagihan. Tapi penggunaan dalam jangka panjang tentu akan membuat ion klorida negatif ini malah menjadi racun, dan akhirnya terjadilah kerusakan di otak kita, penurunan kerja jantung, dan juga gangguan sistem pernafasan, koma, bahkan kematian. Naudzubillah min dzalik. Nah, lanjut masih ada satu lagi nih efek yang dihasilkan, yaitu halusinogen. Kamu pernah nggak sih lihat singa bersayap terbang di pelangi gitu? Bagi orang yang normal itu yang nggak ada dong. Tapi bagi orang yang udah punya efek halusinogen, hal-hal seperti itu tuh menurut mereka ada. Untuk lebih detailnya, kita ambil salah satu contohnya, yaitu jamur kotoran sapi atau Panaceolus sianescens. Disebut jamur kotoran sapi karena jamur ini memang tumbuh di kotoran sapi. Jamur ini mengandung senyawa psilocybin, jadi saat kalian ngerasain hal yang sangat menyenangkan, kayak jatuh cinta lah misalnya, sel otak akan lebih banyak memproduksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang mengatur rasa senang dan emosi. Sebentar. Psilocybin. Jadi kita tadi udah di jamur kotoran sapi, yaitu efek dari efek halusinogen ya. Jadi jamur ini memang tumbuh di kotoran sapi. Jamur ini mengandung senyawa psilocybin, jadi saat kalian ngerasain hal yang sangat menyenangkan nih, misal kayak jatuh cinta, jadi sel otak akan lebih banyak memproduksi zat yang namanya serotonin, yaitu neurotransmitter yang mengatur rasa senang dan emosi. Jadi psilocybin mempunyai struktur yang sama dengan serotonin, jadi dia mampu berikatan dengan reseptor serotonin. Makin banyak jumlah psilocybin, maka akan makin banyak pula reseptor yang akan berikatan. Akibatnya timbul rasa senang yang berkepanjangan. Efek halusinasi yang ditimbulkan bisa dari segi penglihatan maupun suara. Orang yang terkena dampak dari zat orang yang terkena dampak dari zat halusinogen bakalan susah buat ngebedain mana yang nyata, mana yang khayalan. Bukan cuman itu guys, jadi efek ini ternyata berpengaruh banget pada sistem saraf tepi yang menyebabkan pandangan kabur, gangguan tidur, bahkan rasa takut yang berlebihan. Selain jamur kotoran sapi, ternyata ganja dalam jumlah yang sedikit, bunga kecubung, lem, bensin, dan LSD juga merupakan zat halusinogen. Minuman keras, miras, apapun namamu, takkan ku teguk lagi, takkan ku minum lagi, walau setetes, setetes. Itu adalah cuplikan dari lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Jadi gimana teman-teman? Udah pada tahu kan daya nafza bagi tubuh tuh kayak gimana? Bahaya banget ya tadi ya. Dampak negatif yang ditimbulkan nafza itu juga ada banyak banget. Dari sisi psikologis, pertama, jadi pengguna narkoba biasanya akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi dikarenakan terganggunya sistem. Orang yang terkena dampak dari zat halusinogen bakalan susah buat ngebedain mana yang nyata, mana yang khayalan.
Jadi bukan cuma itu, efek ini ternyata berpengaruh banget terhadap sistem saraf tepi yang menyebabkan pandangan kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Selain jamur kotoran sapi, ternyata ganja dalam jumlah sedikit, bunga kecubung, lem, bensin, dan LSD juga merupakan zat halusinogen. Minuman keras, miras, apapun namamu, takkan ku teguk lagi, takkan ku minum lagi, walau setetes, setetes. Itu adalah cuplikan lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Jadi gimana teman-teman? Udah pada tahu kan bahaya nafsa itu kayak gimana, apa aja gitu. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh nafsa ini juga ada banyak. Dari sisi psikologis yang pertama, pengguna narkoba biasanya akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi dikarenakan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat. Nafsa akan mengubah perasaan, mood, atau emosi penggunanya dengan drastis. Jenis narkoba tertentu, misalnya terutama alkohol dan sabu-sabu yang termasuk kelas apres, mereka memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dari si penggunanya dan seringkali mengakibatkan penggunanya melakukan sesuatu atau tindakan kekerasan. Kemampuan berpikir rasional penggunanya juga bakal turun drastis tuh. Selain sisi psikologis, nafsa juga menyebabkan perubahan fisik pada tubuh kita yang disebut dengan gangguan fisioneurologik. Dia bisa mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Uniknya kalau kamu pernah kecanduan tapi tiba-tiba berhenti, gangguan fisioneurologik bakalan tetap ada. Misalnya, rasa sakit menyungkujur ke seluruh tubuh, kayak flu berat gitu deh. Nah, ada juga nih dampak ekonomi. Kira-kira bisa nebak gak ya? Yaitu bikin kantong kita jadi jebol. Karena kabarnya harga nafsa ini bisa ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah hanya per gramnya loh guys. Jadi kalau misal kita beli, kalau satu mangkok bakso itu harga 10.000, kita bisa beli 10, bahkan ratusan mangkok bakso. Mending beli bakso nggak sih? Udah sehat, lezat, berkhasiat lagi. Selanjutnya ada dampak segi sosialnya guys. Tentunya kalau kamu ketahuan ngedrak, itu bakal merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan di Tentunya, kalau kamu ketahuan ngedrak, itu bakal ngerusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan di lingkungan sekitar kita. Kesehatan masyarakat sekitar juga bakalan terganggu karena penularan HIV, hepatitis, dan tuberkulosis akibat penggunaan jarum suntik yang berulang. Nah, karena pengaruh negatifnya tuh banyak banget ya, maka pemerintah sendiri sudah melakukan pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional dan undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat. Masih ingat PPT yang tadi kan bahwa UU nomor 35 tahun 2009 merupakan dasar hukum tentang penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Jadi misal ada yang menyalahgunakan nafsa, maka bisa ditangkap sama Pak Polisi. Jadi, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba, dan ayo kita perangi narkoba. Kita harus bisa melindungi diri kita dari nafsa, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Yaitu bisa dimulai dari pendidikan. Pendidikan bukan hanya didapat dari ilmu sekolah, tapi kita juga bisa cari-cari info di media-media sosial, utamanya adalah media-media yang bisa dijamin kevalidan dari. Kalau kita udah tahu bahaya nafsa itu apa aja, udah pasti kita bakal ngejauhin nafsa. Cara-caranya gimana? Contohnya yaitu dengan berasi pergaulan dengan para pengguna nafsa. Kemudian katakan tidak apabila ada yang mengajak menggunakan nafsa, melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait apabila ternyata ada masyarakat yang mencurigakan, kemudian menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan kewaspadaan terhadap penggunaan nafsa. Kita harus bisa membentuk kewaspadaan, perilaku, dan pola hidup sehat di sekitar kita, dan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan.
Jadi, pendidikan bukan hanya didapat dari sekolahan, tapi kita juga bisa cari-cari info di media-media sosial, kan banyak banget tuh ya. Tapi ingat, medianya harus bisa dipercaya, gitu. Karena kita udah tahu nafza itu bagaimana, bahayanya apa aja, dampak negatifnya apa aja, pasti kita nanti bisa menjauhi penggunaan nafza. Contohnya nih ya, kita bisa agak menjauh dari orang-orang pengguna nafza, kemudian menolak segala tawaran yang ada hubungannya sama nafza, kemudian juga bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait apabila ternyata di masyarakat kita ada sesuatu kelompok yang mencurigakan. Selain itu, kita juga bisa menumbuhkan rasa kesadaran, kewaspadaan, dan juga perilaku hidup sehat di sekitar kita. Itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, masyarakat, keluarga, dan teman-teman kita. Selanjutnya aku mau itu nayangin video sedikit cuplikan. Bisa dilihat ya. Tom, aku punya narkoba nih. Kamu mau nggak? Nih Tom, kayak gini loh cara makainya. Wow, Lihat ya. wow, gila lu Sal, wow, keren, wow, gimana caranya tuh, wow, Sal, wow. Rizal, kamu kenapa? Aduh, untung cuma mimpi. Wah, itu dia barangnya Rizal. Arah, buang aja. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang kalau nafza itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kita juga udah belajar bahwa sejarah penggunaan nafza itu seperti apa di Sumeria, di Cina. Kemudian terus efeknya yang ditimbulkan sebagai stimulan, halusinogen, dan depresan itu seperti apa. Terakhir kita juga udah belajar dampak dari nafza itu dari segi gangguan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Kalau kamu melihat materi-materi yang udah aku sampaikan tadi, kamu bisa cari-cari di internet. Ada banyak banget ya. Ingat ya, sekali lagi, say no to drug. Kita harus bisa menjauhi narkotika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.